Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin menyadari jika dirinya adalah seseorang yang ditunjuk sebagai inkarnasi Draka, meskipun ia tidak mengetahui siapa Draka sebenarnya. Seorang profesor sihir kombat yaitu Hedel juga menanyakan Luin apakah dia sebenarnya memiliki artefak, tapi tentu saja Luin tidak paham dengan hal itu. Ketika Luin sedang iseng mengucapkan status window, ia bisa melihat sebuah notifikasi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan hanya dirinya sendiri yang bisa melihatnya. Selepas keluar dari ruangan pemulihan, Luin mencoba memahami apa yang baru saja ia dapatkan dari dalam mimpinya yang kemudian menjadi kenyataan. Status window itu kemudian memberikan tugas pada Luin untuk melakukan 100 kali pukulan dan 100 kali tendangan. Tugas itu tentunya memberikan hadiah luar biasa pada Luin, di mana ia sekarang memiliki skill baru dan lingkaran mana miliknya sekarang berubah menjadi Forge Circle. Kelebihan dari Forge Circle dibandingkan mana Circle adalah kekuatan sihir Luin akan bergantung pada seberapa besar strength Luin dibandingkan kapasitas mana. Karena Magic memiliki prinsip aktuasi dasar, butuh sekitar 10 detik sebelum mengeluarkannya, tapi berkat Forge Circle, ia bisa mengeluarkannya lebih cepat. Mengetahui jika dirinya bisa mengeluarkan sihir dengan bebas melewati langkah itu dan membuat bola api hanya dengan kekuatan tubuhnya saja, membuat Luin menyadari kelebihan artefak yang sebenarnya. Selain itu, rupanya Luin mendapatkan sebuah skill bernama Penyihir Kegilaan, di mana ia bisa memberikan serangan magic menggunakan tubuhnya untuk menyerang. Luin berpikir jika Draka juga memiliki penyakit yang sama dengan dirinya, dan dia bertarung dengan menanamkan dirinya dengan magic di tangan dan kakinya. Luin sungguh terkagum dengan pemikiran Draka yang bisa menemukan ide untuk menjadikan sihir sebagai penguatan serangan. Tak lama kemudian, Luin mendapatkan misi baru, di mana ia harus mempraktikkan sihir yang menggunakan Forge Circle dan menyerang target berbentuk fisik. Luin sebenarnya tidak memiliki metode sama sekali untuk melakukan serangan seperti itu, karena sampai sekarang ia tidak pernah melihat seorang penyihir bisa bertarung menggunakan fisiknya. Namun jika metode seperti ini bisa menjadikannya sebagai seorang penyihir yang diakui, Luin rasa jika dirinya harus mencobanya, dan ia langsung menggunakan pukulan api pada boneka latihan. Hanya dengan sekali pukulan saja, Luin dapat menghancurkan boneka latihan itu menggunakan sihir bola api yang ditanamkan di tangannya. Luin merasa cukup senang karena rupanya metode seperti ini lebih efektif untuk digunakan secara langsung. Karena Luin sudah berhasil menyelesaikan misinya, Luin mendapatkan hadiah berupa peningkatan strength sebanyak 10. Setelah membaca notifikasi itu, Luin langsung roboh karena kelelahan, tapi setidaknya ia merasa lega karena akhirnya ia bisa melakukannya. Meski Luin selalu gagal setiap kali memasuki tahap pelepasan sihir, tapi setidaknya ia bisa berhasil menggunakan metode pukulan seperti tadi. Berkat metode ini, Luin jadi kepikiran dengan siapa sebenarnya Draka dan ingin mencari tahu lebih banyak, tapi tubuh Luin sudah tidak mau bergerak lagi. Keesokan harinya, banyak orang yang menanyakan apakah Luin sudah mati karena bisa-bisanya dia tertidur di lapangan latihan dan mereka berpikir mungkin dia latihan sampai mati. Karena terlalu berisik, Luin akhirnya terbangun dan itu membuat semua orang yang melihatnya jadi terkejut karena membuat mereka ketakutan. Luin menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sini, dan Luin mengatakan apakah mereka tidak pernah melihat seseorang latihan sampai tertidur di luar. Mereka mengatakan itu agak aneh untuk seorang bangsawan yang tidur di luar hingga meninggalkan kenyamanan asrama, dan mereka menanyakan apakah Luin sedang mabuk.
Luin mengatakan tidak mungkin ia sedang mabuk karena ia hanya terlalu bersemangat dalam latihan, sampai-sampai ia ketiduran ketika sudah selesai. Mereka rasa itu mungkin saja karena Luin terlihat tambah berbeda kali ini dari biasanya, dan bentuk tubuhnya sekarang seperti semakin bagus. Tapi seseorang menanyakan apakah ada orang lain yang latihan di sini sampai membuat boneka latihan hanya tersisa debu. Mereka berdebat apakah itu mungkin perbuatan Luin, tapi yang lain menyangkalnya karena Luin tidak bisa menembakkan sihirnya. Sekarang kita berpindah ke asrama akademi, di mana sekarang Luin terlihat sedang memasuki kamarnya yang rupanya masih ada temannya. Orang itu adalah Jason Damon yang merupakan murid tahun ke-6 sama seperti Luin, dan Jason menanyakan dari mana saja Luin semalam karena baru kembali sekarang. Jason merupakan putra sulung keluarga Damon yang terkenal atas pengecoran dan penambangan logam, serta Jason tidak pernah mengucilkan Luin seperti yang lain. Namun hal yang membuat Luin agak kesal padanya adalah karena dia adalah seorang pecandu alkohol dan gadis, serta sering meninggalkan akademi diam-diam. Jason menanyakan apakah Luin semalam bermain wanita tanpa mengajaknya setelah tersambar petir dan masih hidup, tapi Luin mengatakan sebaiknya Jason diam saja. Karena sudah waktunya akan masuk pelajaran, Luin memutuskan untuk mandi terlebih dulu karena semalam ia sangat kotor. Selain itu, Luin rupanya juga mendapatkan misi lagi di mana ia hari ini harus melakukan 100 kali pukulan, 200 kali tendangan, dan 200 kali tendangan memutar. Luin rasa ini tak akan mudah karena misinya kali ini meningkat 2 kali, tapi hadiahnya yang ia dapatkan masih tetap sama. Namun jika dengan metode seperti ini bisa membuatnya menjadi seorang penyihir yang hebat, Luin tidak ada pilihan lain selain mengikuti metode yang diberikan oleh sistem. Setelah 1 bulan berlalu, misi yang dapat diulang itu bisa diselesaikan sehari sekali, tapi berkebalikan dengan hadiah yang selalu sama, latihan yang dibutuhkannya setiap hari selalu meningkat. Terlebih, jika 1 hari berlalu tanpa menyelesaikan misi itu, maka semua progres yang dicapai Luin akan direset menjadi 0. Latihan itu tentunya semakin lama semakin berat untuk dilakukan Luin, tapi ia tidak bisa melewatkan sehari pun misi yang diberikan. Namun, satu hal yang membuatnya tidak pantang menyerah dan terus berlanjut adalah persyaratan misi ini masing-masing tidak melebihi 3.000 kali untuk saat ini. Luin sendiri tidak bisa melakukan lebih dari apa yang diberikan oleh sistem, karena ia pasti akan mati jika melakukannya berlebihan. Selama 1 bulan itu, Luin akhirnya mencapai persyaratan misi untuk melakukan pukulan, tendangan, dan tendangan memutar sebanyak 3.000 kali setiap hari. Berkat hal itu pula, Luin akhirnya mendapatkan skill baru bernama Body Art, di mana itu dapat meningkatkan kemampuan tubuh pada gerakan yang lebih kuat dan rumit, serta dapat meningkat tergantung level pelatihannya. Memasuki kelas akademi sihir, para murid yang biasanya melihat Luin lebih rajin, kini merasa aneh dengan Luin yang sekarang selalu tidur di kelas. Terlebih, Luin sekarang ini terlihat lebih sering hidup di dalam aula pelatihan sepanjang hari dan hanya melakukan pelatihan tendangan. Rumor soal Luin yang dulunya rajin belajar tapi sekarang kini seperti maniak latihan tentunya dengan cepat menyebar luas di akademi. Hal itu sendiri tidak bisa dihindari oleh Luin karena selama 1 bulan ini ia menyelesaikan misi dan terkadang ia mencari petunjuk terkait dengan Draka. Tapi ketika mencarinya, Luin tidak bisa menemukan seorang penyihir yang memiliki nama Draka di dalam catatan sejarah manapun. Tidak hanya itu, ia juga tidak bisa menemukan petunjuk terkait soal Destroyer of World, status window, dan misi yang selama ini ia jalani. Saking sulitnya untuk mengetahui rekam jejaknya, Luin sampai kebingungan dengan siapa Draka sebenarnya karena tidak ada dalam catatan sejarah manapun.
Selain itu, Luin penasaran dengan siapa yang memberikan artefak ini padanya, karena tak mungkin artefak ini tiba-tiba datang padanya. Tak lama, Jason mendatangi Luin sambil menanyakan apakah Luin sudah mendengar kabarnya, dan Luin menanyakan memangnya ada apa. Jason mengatakan sepertinya Luin belum tahu karena Luin selalu sibuk membaca buku dengan santai. Tapi Luin menanyakan memangnya ada hal besar apa yang terjadi. Jason mengatakan jika kepala keluarga Ardell telah datang ke akademi sihir ini. Dan Luin tentunya terkejut karena ayahnya tiba-tiba datang ke akademi. Luin kemudian bergegas untuk menemui ayahnya setelah diberitahu Jason bahwa ayah Luin sedang bertemu dengan Profesor Heidel. Melihat anaknya telah datang dengan sendirinya, ayah Luin tentunya sangat senang karena putranya telah datang setelah sekian lama. Luin menanyakan bagaimana kabar ayahnya selama ini karena sudah 6 tahun lamanya tidak bertemu sejak dirinya memasuki akademi, dan ayah Luin mengatakan ia baik-baik saja. Luin juga menanyakan bagaimana kabar soal adiknya yaitu Luna, dan ayah Luin mengatakan jika dia belajar ilmu pedang supaya bisa melindungi kakaknya yang lemah. Luin tentunya jadi malu karena adiknya ingin belajar pedang untuk melindungi dirinya, dan ayah Luin mengatakan jika Luna selalu berani sejak kecil. Karena merasa ayahnya sedang ingin melihat perjalanan anaknya, Luin memberitahu jika perkembangannya di akademi berjalan dengan baik. Ayah Luin menanyakan apa maksudnya, dan Luin mengatakan jika pembelajarannya masih berjalan lancar dan ia tidak terluka secara fisik maupun mental. Ayah Luin kemudian memberitahu jika alasannya datang ke akademi adalah untuk menanyakan apakah Luin ingin berhenti dari akademi. Ayah Luin tahu jika anaknya selalu menahan banyak kesulitan karena tidak bisa memberitahunya, dan ia tidak masalah jika Luin ingin kembali ke wilayahnya lagi. Luin mengatakan jika ia sudah tahu maksud ayahnya datang kemari setelah 6 tahun, tapi ia memberitahu bahwa dirinya sudah menemukan jalannya sendiri. Luin ingin membuat janji dengan ayahnya bahwa di ujian selanjutnya ia akan memberikan hasil terbaik untuk ayahnya dalam ujian praktik. Sebagai gantinya, jika Luin gagal dalam ujian mendatang, ia tidak akan keberatan dengan keputusan ayahnya dan akan melakukan apa yang ayahnya inginkan.